Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mama Ayang, di channel A.A. Jubaidah. Halo sahabat channel A.A. Jubaidah dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang buat sahabat semua yang baru bergabung di channel ini. Silahkan dukung channel ini dengan cara mengklik tombol merah subscribe-nya dan aktifkan juga tombol loncengnya. Silahkan di-share, like, dan komen. Sahabat, channel ini berisikan musik, masak, sholawat, dan lain-lain. Silahkan sahabat cek di playlist video yang sahabat sukai. Sahabat, kali ini saya akan membuat rolade ayam. Pertama-tama kita siapkan ayam giling. Ini ayamnya sebanyak 2 kilo 350 gram. Ini saya giling ke pasar ya, menggilingnya. Lalu kita masukkan merica bubuk 2 bungkus. Kaldu bubuknya juga 2 bungkus. Garam 1 sendok makan. Ini ada pala 2 butir. Bawang putihnya 5 butir. Dan ini akan saya ulek. Ini udah saya ulek, lalu kita masukkan ke dalam adonan dagingnya. Coet bekas bumbunya kita kasih air sedikit, lalu kita masukkan ke dalam adonannya. Dan ini saya masukkan total airnya 150 ml. Dan silahkan jika sahabat mau masukkan sebanyak 200 ml juga nggak apa-apa. Penyedap rasa 1 sendok makan. Setelah itu masukkan telur sebanyak 5 butir. Lalu kita kocok-kocok telurnya supaya telurnya tercampur. Setelah itu kita masukkan bawang daun. Ini saya masukkan bawang daunnya 2 batang besar. Lalu masukkan susu bubuk sebanyak 150 gram. Setelah itu aduk sampai merata. Setelah merata, lalu kita masukkan tepung roti sebanyak 500 gram. Dan tepung terigunya sebanyak 250 gram. Nah, ini udah masuk semua bahan-bahannya. Ini siap untuk kita bentuk ya. Untuk membentuknya, sahabat bisa siapkan kertas roti seperti ini. Lalu kita masukkan adonan ke dalam kertas rotinya. Lalu kita bentuk besar kecilnya sesuai selera sahabat aja. Ini saya buat kira-kira sebesar ini aja. Usahakan ini adonannya sampai padat ya, supaya nanti tidak ada rongga-rongga di dalamnya. Jadi padat-padatkan adonan supaya bagus nanti hasilnya. Pertama-tama kita lipat di satu ujungnya. Lalu kita padatkan di ujung yang lainnya, kira-kira seperti ini. Memadatkannya pelan-pelan aja, supaya kertasnya tidak robek. Setelah dirasa padat, baru kita lipat lagi bagian ujung yang satunya lagi. Dan ini akan saya bungkus semua ya.
Setelah itu lalu kita kukus. Untuk mengukusnya jangan ditumpuk ya sahabat, cukup satu baris seperti ini. Jadi kita kukus dengan bergantian aja. Nah ini kira-kira udah matang. Cara memastikan kematangannya, kita tekan-tekan. Jika adonannya sudah terasa padat, terasa keras, dan kertasnya udah kelihatan basah, itu tandanya udah matang. Nah setelah itu lalu kita langsung buka ya sahabat, kertas rotinya langsung kita buka. Jangan nunggu dingin dulu, nanti kalau setelah dingin kertasnya akan lengket di adonannya ya. Jadi kita buka dalam keadaan masih panas seperti ini. Setelah itu kita siapkan bumbu sausnya. Pertama-tama kita siapkan bawang bombay. Ini saya menggunakan 3 buah bawang bombay atau kurang lebih 3 ons bawang bombay. Bawang putih 2 siung, pala 1 butir, merica setengah sendok teh, dan ini akan saya ulek. Bawang bombay ini akan saya potong-potong. Setelah itu kita siapkan minyak untuk menggoreng bumbunya. Ini saya menggunakan minyak 2 centong sayur ya. Lalu ini saya masukkan saus tomat sebanyak 250 gram. Dan ini saya tambahkan juga saus sambalnya 400 gram. Karena saya mau rasa pedasnya keluar, jadi saya tambahkan saus sambalnya 400 gram. Jika sahabat semua tidak suka pedas, menambahkan saus sama sambalnya ini 1 per 1 ya, 1:1. Jadi dalam resep ini 300 saus sambal dan 300 saus tomatnya. Jadi 1:1. Ini saya membuatnya lebih pedas, 250 gram saus tomat dan 400 gram saus sambalnya. Lalu kita masukkan bawang bombaynya yang sudah kita potong-potong tadi. Masukkan kaldu bubuknya 1 bungkus, gula putihnya 2 sendok makan. Ini saya masukkan airnya 1 liter ya. Lalu kita masak sampai agak menyusut atau sampai sedikit mengental, karena nanti ketika dingin ini akan semakin mengental. Nah ini siap disajikan. Ini rasanya enak ya, gurih dan enggak amis karena ada pala dan juga pedasnya tadi. Rasa palanya juga kerasa, namun tidak begitu tajam. Jadi cukup rasanya. Ini dari sausnya manis-manis pedas gurih gitu. Karena ini saya tadi menambahkan saus sambalnya lebih banyak dari saus tomatnya, jadi pedasnya terasa.
siapkan daging ayam pilet 500 gram dan dipotong-potong sesuai selera ya. Setelah itu kita siapkan bawang putih 1 siung, penyedap rasa setengah sendok teh, dan garam setengah sendok teh lebih. Lalu diulek. Setelah itu masukkan ke dalam potongan ayam tadi. Lalu diaduk bumbunya bersama daging yang udah kita potong-potong tadi supaya bumbunya merata. Setelah itu kita masukkan ke dalam tusukan sate. Nah, ini udah saya beres tusuk-tusuk semua. Lalu kita siapkan bumbu untuk bumbu satenya. Bawang putih 1 siung, bawang merah 3 siung, kemiri 4 belah, dan ini bawang daun 1 tangkai kita potong-potong terlebih dahulu. Cabai merah 2 buah. Ini cabai merahnya saya ambil dari freezer ya, udah membeku tapi nggak apa-apa. Garam setengah sendok teh. Garam ini untuk mempermudah mengulek ya, supaya tidak licin saat mengulek. Dan ini akan saya ulek dulu. Lalu kita siapkan juga kacang tanah 1 ons dan kentang 1 ons, dan ini udah saya goreng ya. Lalu kita tumbuk sampai halus. Setelah itu siapkan minyak untuk menggoreng, kira-kira 3-5 sendok makan ya. Lalu kita tumis bumbu yang udah kita haluskan tadi. Lalu kita masukkan kentang dan juga kacang yang sudah kita haluskan tadi. Lalu masukkan air, kurang lebih ini saya masukkan sekitar 450 ml ya. Sambil nunggu bumbunya matang, kita siapkan dulu pembakarannya. Ini saya akan membakarnya di atas kompor aja ya, dengan menggunakan alat pemanggang. Kalau lebih enaknya sih sebenarnya dipanggang di atas bara api ya, tapi kali ini saya akan membakarnya di atas kompor aja. Sebelumnya alat pembakarnya kita beri air dulu supaya tidak cepat gosong ya pancinya. Masukkan gula merah, ini kurang lebih 30 gram. Setelah itu masukkan penyedap setengah sendok teh. Oh iya, ini jangan lupa untuk bumbunya dikasih daun salam ya. Kalau ada dikasih daun jeruk juga lebih enak. Daun jeruknya daun jeruk purut ya. Lalu kita bakar ayamnya. Pembakaran ini cocoknya untuk membakar makanan yang tidak begitu berlemak ya, seperti bakso atau sosis juga. Dan ini ayam banyak lemaknya ya, jadi kurang cocok kalau dibakar di kompor seperti ini, karena nanti akan banyak api yang keluar ya, yang diakibatkan oleh tetesan dari lemaknya ini. Supaya tidak terlalu banyak api yang menyembur ya, kita angkat ayamnya ketika lemaknya udah mulai turun. Kita langsung angkat dari apinya ini, kita simpan di pinggir pembakarannya supaya nanti lemaknya tidak terlalu banyak menetes di apinya, jadi menetesnya ke air ini ya, ke air di pinggiran pancinya ini. Setelah itu kita bakar lagi di tengah yang ada apinya, dan begitu seterusnya. Sambil menunggu sate ayamnya matang, kita bolak-balik ya ini bumbunya supaya tidak hangus di bawahnya. Lalu masukkan kaldu bubuk setengah sendok atau 1 sendok teh juga bisa, itu sesuai selera aja. Nanti sahabat icip-icip aja kurang atau tidaknya. Lalu masukkan gula putih 2 sendok teh.
Setelah bumbu mengental, lalu matikan apinya. Untuk membuat olesan bumbunya, kita ambil bumbu yang sudah matang ini 2 atau 3 sendok secukupnya aja. Lalu kita tambahkan kecap dan aduk. Setelah itu kita oleskan ke sate yang udah setengah matangnya. Nah, ini udah matang semua satenya dan akan saya hidangkan. Ini rasanya akan menjadi segar dari bawang mentah dan cabai rawitnya ini. Masak apa hari ini? Saya hari ini mau memasak ayam bungkus terigu atau biasa disebut dengan chicken. Pertama-tama kita siapkan bumbunya. Ini saya menggunakan pala, 1 buah pala, dan ini kurang lebih 1/4 dari buah pala juga ya. Ini kurang lebih 1/4. Jadi saya menggunakan 1 buah dan 1/4 dari buah pala. Bawang putih 10 siung. Dan ini akan saya haluskan dulu. Nah, sahabat, ternyata mengulek bawang putih itu ya licin. Jadi akan saya tambahkan garam supaya gampang menguleknya. Ini saya masukkan garam 1 sendok makan ya. Ini daging ayamnya saya memakai 5,5 kg ya. Karena kebetulan ada acara, jadi saya membuatnya agak banyak. Ini banyaknya 5,5 kg ya. Masukkan garam 4 sendok makan muncung. Ini yang saya masukkan 2 sendok makan. Dan yang 2 sendok makannya lagi tidak terekam kamera, mohon maaf ya. Yang 1 sendok makannya udah saya masukkan tadi ketika mengulek bawang putih. Dan ini ada penyedap rasa 2 sendok makan. Ini merica 2 sendok makan. Dan ketumbar 3 sendok makan. Ini ketumbar sama mericanya saya pakai yang udah bubuk. Masukkan juga bawang putih sama pala yang sudah ditumbuk tadi. Dan masukkan kaldu ayam 4 bungkus. Lalu diaduk sampai bumbunya merata ya.
Setelah diaduk, kita simpan setengah atau 1 jam ya, supaya bumbu meresap ke dalam daging ayamnya. Nah, ini udah saya simpan selama 1 jam, dan langsung kita mulai masukkan ke dalam terigunya. Di terigunya sahabat bisa menambahkan bumbunya terlebih dahulu, seperti kaldu ayam, merica, sama ketumbar, silahkan dimasukkan. Tapi kali ini saya tidak menggunakan apa-apa di dalam terigunya ya, jadi terigunya tawar. Terigunya harus banyak ya. Nah, ini kita aduk-aduk terigu sama ayamnya. Jadi terigunya harus banyak untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Terus kita aduk-aduk supaya terigunya menempel di daging ayamnya. Oh ya sahabat, ini saya sambil menyalakan kompor ya, sambil memanaskan minyak ya, minyak untuk penggorengnya, supaya nanti ketika saya beres membuat adonan ayamnya ini bisa langsung saya goreng. Ini terus diaduk kira-kira seperti ini ya. Nah, ini kira-kira cukup, dan akan saya masukkan ke dalam air. Ini airnya saya menggunakan air biasa aja ya, tanpa menambahkan apa-apa. Ini murni air biasa aja, air putih biasa aja. Nah, ini saya masukkan ke dalam airnya. Nah, ini terigunya yang udah dipakai tadi untuk melumuri ayamnya, kita saring dulu ya sahabat. Nah, saring dari terigu-terigu yang menggerindilnya ini, kita saring supaya nanti ketika ayamnya kita masukkan ke dalam terigunya, jadi bagus hasilnya ya. Kita angkat daging ayamnya dan kita tiriskan dulu ya, supaya tidak terlalu banyak air yang kebawa ke dalam terigunya. Seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam terigunya tadi. Nah, karena ini terigunya sedikit, jadi saya tambahkan lagi terigunya. Lalu kita campur, kita aduk-aduk seperti tadi. Terus kita aduk-aduk terigunya sama ayamnya sampai menghasilkan kriwilan ya, kriwilan atau apa tuh disebutnya. Seperti ini, terus kita aduk-aduk sampai mendapatkan bentuk yang diinginkan. Nah, ini saya goreng, apinya dalam keadaan panas ya ketika
memasukkan daging ayamnya. Cara menggorengnya jangan banyak dibulak-balik, cukup 1 kali pembalikan aja. Hati-hati membalikannya, supaya keriwilan dari terigunya ini tidak banyak yang patah ya. Seperti ini, kalikan sekali aja. Nah, ini kita tunggu sampai bawahnya tadi menguning. Sekali-kali bawahnya kita ubek-ubek seperti ini, supaya terigu yang mengendap tidak menjadi gosong ya. Kita lanjut ke penggorengan yang kedua. Untuk hasil yang bagus, menggorengnya dengan menggunakan minyak yang banyak ya. Nah begini sahabat, jadi ketika menggorengnya jangan banyak dibolak-balik, tapi kita ubek-ubek nih di dasar katelnya supaya terigu yang mengendap tidak cepat gosong. Jadi kita goyang-goyangkan bawahnya seperti ini pelan-pelan. Nah ini udah matang, ini minyaknya udah banyak terigunya, udah banyak endapan terigunya. Jadi akan saya matikan dulu kompornya dan akan saya tunggu sampai terigunya mengendap. Jadi ini banyak endapan terigunya ya kalau memasak ayam seperti ini. Nanti setelah minyaknya bersih lagi dan endapan terigunya mengendap di bawah, akan saya saring, akan saya ambil minyaknya dan akan saya buang endapan dari terigunya.
ini sahabat, udah saya goreng semua. Dari 5,5 kilogram saya jadikan 75 potong ayam seperti ini. Ini hasilnya ya. Nah, yang ini sahabat, yang terakhir ini terlalu basah, terigunya kurang, jadi hasilnya kurang bagus. Yang ini yang saya pisahkan ini. Ini hasilnya kriuk-kriuk ya. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.